Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung tumati. Oke, sedulur sedaya, kita kembali lagi ke channel kita Temu Nalar menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. Kembali kita bahas untuk kali ini mengenai perwetonan. Perwetonan. Iya, Mbah. Cuman nyuwun dipun udaraken sisi lain, Mbah. Potensi-potensi lain, karakter-karakternya mungkin yang lebih dalam lagi, Mbah. Lebih dalam lagi kan, dengan udarkan, Mbah. Perwetonan apa ini, Kang Ucup? Untuk kali ini mohon diudarkan Minggu Kliwon, Mbah. Monggo. Minggu Kliwon, Yeah. weton telulasan. Yeah. Minggu Kliwon itu sing paling kentara sendiri Yeah. adalah dia seorang pamomong yang baik. Pamomong yang baik. Yeah. Telulasan itu biasanya sing paling unggul di situ adalah jiwa-jiwa tua, Kang Ucup. Jiwa-jiwa tua. Bijaksana. Bijaksana pastinya. Makanya kenapa diarani pamomong yang baik itu karena dia bisa ngemong. Biasanya wong ini punya jiwa tua kan biasanya cenderung bisa ngemong terhadap jiwa-jiwa yang lain. Makanya orang Minggu Kliwon itu walaupun usianya muda tetapi di dalam satu circle kehidupan, di dalam satu lingkaran komunitas itu biasanya cenderung dihormati karena kebijaksanaannya, kepiawaiannya, karena pola pikirnya, kan seperti itu. Pun demikian, orang-orang Minggu Kliwon juga punya karakter-karakter selayaknya manusia biasa. Walaupun sisi spiritualnya menonjol, dia orang yang pandai bicara. Pandai bicara. Jelas itu. Pandai bicaranya tidak hanya sekedar pandai bicara seperti orang-orang, tapi ngecuwes. Pandai bicara dan banyak bicara. Itu Minggu Kliwon. Orangnya rame, tergolong rame, karena dia juga pintar bergaul. Gak mungkin wong pintar bergaul menang. Seperti itu, Kang Ucup. Gambarannya terus dia selalu ceria. Jadi dia bisa memposisikan diri stabil dalam kondisi yang apa itu namanya? On fire. On fire terus. Itu kemampuan seperti itu jarang dimiliki oleh weton-weton yang lain. Jadi orang bisa menjaga semangatnya selalu stabil, selalu oke itu. Energik ya, Mbak? Energik dan itu konsisten ditampilkan di hadapan banyak orang itu kan luar biasa sekali. Pastinya. Biasanya orang itu cenderung terbawa oleh suasana pas lagi bad mood ngono ning koncone ya senggol ya. Ngamuk. Iya, tapi nek orang-orang Minggu Kliwon itu orangnya memang pinter, Pak. Pinter dalam menjaga kondisi berada dalam posisi tetap stabil on fire itu. Energik, betul itu tadi energik. Terus punya kemauan yang keras. Nah, ini yang mengimbangi satu kebijaksanaan itu biasanya karena punya tekad dan kemauan yang keras. Biasanya orang bijaksana itu karena dia juga bisa melihat potensi ke depannya. Makanya dia kenapa kemauannya keras dan konsisten pada satu hal, itu karena dia pengen orang yang diberi nasihat atau diberi advice pada dia itu berubah sesuai target yang dia inginkan. Karena dia tahu arahnya, kan seperti itu. Kalau orang tidak mengerti tentang goal, tentang target, itu pasti tidak akan bisa mengarahkan orang sampai pada satu titik pencapaian. Dan seperti itu. Itu orang Minggu Kliwon, hebat. Terus dia sebetulnya cenderung agak angkuh. Jadi orang-orang sing rame, terus apa tadi banyak bicara, pandai berbicara itu biasanya kalau orang bijaksana dia akan ngengon wayah dhisik, melihat timing yang pas dulu. Sebelum itu dia akan banyak mengamati karena seorang aktor yang handal itu pasti bisa membaca situasi. Nah, pada fase itu orang akan melihat sosok yang angkuh. Ketoke kok wong ki kok sombong. Ketoke wong ki kok angkuh men, anuan. Tapi begitu pada momennya tepat, bareng ngerti mak deyarna Allah. Tiba-tiba orang yang mengasihkan. Nah, seperti itu karakter-karakter Minggu Kliwon. Terus juga tidak sabaran. Wah, wonge ya sawenangane karepe iki apa-apa ya satset tapi kondisi itu ternyata tidak relevan dengan realita di lapangan. Nah, itu kadang sing membuat si Minggu Kliwon itu kadang mengalami satu
tekanan, Tekanan. stres. Stres. Karepe ngono ya satu-satu tapi liyane kok mlakune kok ngene. Waduh, itu Wow. slow itu piye kan. Akhirnya membuat dia cenderung emosional. Jadi tapi emosionalnya orang-orang Minggu Kliwon itu emosionalnya hanya sementara. Jadi gampang meledak, ya gampang surut. Seperti itu. Terus dari weton 13-an itu tadi, orang-orang Minggu Kliwon itu juga seorang spiritualis yang kuat. Intuisinya kuat. Orang-orang berjiwa tua itu rata-rata intuisinya kuat. Bahkan dia mempelajari kecerdasan spiritual itu juga dari intuisi. Kadang karena memang karakter, tanpa belajar orang-orang Minggu Kliwon itu bisa menguasai hal-hal spiritual tentang kebijaksanaan. Kadang ngono lek gelem jujur ngono wong Minggu Kliwon ini kadang banyak terkaget atau heran. Loh, aku kok iso ya ngomongin ngono? Aku kok iso ngandani wong iki koyo ngene ya? Dia tidak menyadari. Tapi sebetulnya kecerdasan itu adalah kecerdasan yang diakses langsung secara otomatis dari gawane kelahiran Minggu Kliwon itu terhadap kecerdasan semesta. Jadi intuisinya kuat karena dia sudah punya rel atau sudah punya lane untuk jalan spiritual. Makanya di situ pintu keterhubungan dengan semesta itu terbuka. Jadi jangan heran seorang Minggu Kliwon sing ketoke rame, sing ketoke cerewet, sing ketoke omongnya akeh ku mau, sing kadang itu justru membuat orang itu selalu ceria. Tiba-tiba pas wayahe muncul sisi tuane, kebijaksanaane, ngomongnya tes. Ibaratnya, kok mentes kayak gini. Dia sendiri kadang tidak mencari, aku kok iso ya? Ini mau atake kesambet aku. Seperti itu ya. Jadi sisi lainnya seperti itu. Orang Minggu Kliwon di sisi lain dia seorang sing kadang berah dia sadar bahwa aku ki kadang kok over action kan. Jadi reaksiku terlalu berlebihan. Kadang aku nek guyoni cacah ngantek melebihi batas ya. Tapi di sisi lain kok wayahe pas muncul jiwa-jiwa tuaku ternyata kok aku iso bijaksana banget. Wah. Dan ini kadang malah sampai terheran-heran. Lah itu jangan salah dan jangan khawatir bahwa itu adalah akses dari kecerdasan semesta yang masuk ke dalam diri si Minggu Kliwon itu tadi, Kang Ucup. Terus secara penampilan dia sederhana, slow. Jadi orang-orang Minggu Kliwon itu bisa dijadikan panutan dan contoh dalam hal berpenampilan. Orang-orang Minggu Kliwon itu orang-orang sing istilahnya dalam bahasa Jawa itu apa ya, Kang Ucup? Sing orangnya sederhana, tidak mau segala sesuatunya berlebihan. Mertas kula bersahaja nih, Mbak. Bersahaja, ya betul, bersahaja. Benar. Jadi orang-orang Minggu Kliwon ini cenderung orang-orang yang bersahaja. Mungkin dia juga tidak ingin karena dia itu berpotensi untuk memberi semangat kepada orang lain melalui keceriaan itu tadi. Jadi dia tidak mau istilahnya punya gagasan untuk mengungguli seperti itu. Ngomong kebijaksanaan, masa awake dhewe macake. Sangat bijaksana sekali memang. Cuma terapannya atau aplikasinya di dalam kehidupan memang dia menyesuaikan keadaan. Cuma dalam hal berpenampilan wajib dicontoh bahwa Minggu Kliwon itu ada karakter orang-orang yang bersahaja. Itu sangat luar biasa sekali. Terus dia karena mempunyai jiwa-jiwa tua, kebetulan dia juga termasuk orang-orang yang lebih menyukai cara-cara konvensional. Bisa dibilang orang-orang Minggu Kliwon itu orang-orang jadul sebetulnya. Vintage, retro. Ya. Retro. Iya, cara selera juga dia misalnya barang itu senengannya sing retro. Seneng mobil tua, terus diopeni api, seperti itu. Ya, karakter orang-orang Minggu Kliwon memang seperti itu. Klasik, betul. Orangnya klasik. Dari situ justru dari kebersahajaan itulah yang menjadi daya tarik yang unik dari si Minggu Kliwon itu, di mana orang itu akan lebih cenderung ibaratnya itu tertarik karena karisma yang dikeluarkan dia. Jadi wong tua itu kan biasanya disukai karena orang yang datang itu merasa adem, merasa nyaman di situ. Tetapi dengan seperti itu orang itu justru malah menaruh rasa hormat, walaupun hormatnya tidak seperti orang-orang orang kecil kepada pembesar, tapi dia menghormati karena dia tahu bahwa orang-orang Minggu Kliwon itu bisa memberi naungan atau bisa menjadi tempat berteduh bagi orang lain. Karena kebijakan ini. Makanya orang-orang Minggu Kliwon itu adalah orang-orang yang luar biasa. Bagi Anda penyuka retro, penyuka barang-barang klasik, dan Anda orang Minggu Kliwon,
berarti Anda sudah selaras. Sesuai nih, Mbak. Sesuai, iya. Dengan weton Anda. Dan itu harus Anda sadari, Anda potensikan, bahkan Anda maksimalkan agar kehidupan Anda lebih bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu saja Kang Ujo pesan saya. Demikian sedulur yang punya weton Minggu Kliwon gitu ya. Penjabaran dari Mbah Jat semoga bermanfaat. Akhir dulu ya, Mbak. Ya. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.